Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa nafsin la tashba. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan tafsir surah Maryam. Kita mulai dan kita akan membahas 3 ayat terakhir dari surah Maryam. Ayat 96, 97 dan 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah akan menjadikan untuk mereka wudda, yaitu rasa belas kasih sayang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang begitu terhina di akhirat, maka tak adil rasanya ketika Allah tidak menyebutkan bagaimana kebalikan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kalau menyebutkan akan kengerian neraka, keadaan orang-orang kafir, ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bagaimana nikmatnya surga dan juga keadaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu bisa kita cek, ya. Semuanya ini menyertakan ada ayat-ayat tentang azab, juga diiringi dengan ayat-ayat yang rahmat. Dan ayat 96 ini Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Ar-Rahman akan menjadikan kepada mereka wuddan. Wuddan di sini adalah hubban, yaitu cinta. Fi qulubi ibadihi, pada hati-hati orang atau hamba-hambanya Allah, di mana rasa cinta ini tanpa diminta, itu memang Allah secara spontan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah kehadirannya ini dirindukan, ya, kehadirannya itu ditunggu, ketidakhadirannya ini dirindukan. Orang yang sangat ditunggu-tunggu, ya. Orang yang sangat dicinta dan diminati oleh banyak orang. Karena apa? Karena kebaikan orang tersebut. Jadi sengaja Allah tanamkan rasa cinta itu kepada hamba-hambanya, yaitu kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak hanya mereka beriman saja, tetapi mereka juga yang beramal saleh. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa wuddan di sini artinya adalah keramahan. Jadi orang beriman ini ramah. Orang beriman ini baik hatinya. Hati yang baik akan ditampakkan melalui bahasa tubuhnya yang baik. Terlebih bagaimana sinar atau cahaya wajahnya, ini akan tampak. Kebalikannya orang-orang yang hatinya sakit, ya, karena penyakit iri, dengki, hasad dan lain sebagainya,
maka akan memberikan aura negatif pada wajah orang tersebut. Sehingga Allah menjamin kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di sini, yaitu pada hatinya Allah tanamkan rasa cinta dan bagaimana ia ingin berbuat baik, berbuat ramah kepada setiap muslim sesuai dengan batasan-batasan yang dibenarkan. Karena ada ramah yang tidak dibenarkan, seperti ramahnya seorang perempuan kepada laki-laki asing yang berlebihan, artinya ramah yang berlebihan, kan seperti itu. Jadi kata wud di sini sebagian ulama mengatakan dengan ramah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kalau kita berbicara tentang sifat kasih sayang atau sifat ramah di sini adalah perilaku, ya kalau dalam kamus bahasa Indonesia ya, perilaku yang baik hati, ya, baik dalam tutur kata maupun sikapnya, serta menyenangkan dalam pergaulan. Jadi orang yang baik hati, menyenangkan, dalam mudah dalam bermuamalah kepada orang lain, dalam berinteraksi dia mudah. Maka tak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribim minan nas." Diharamkan atas neraka kepada setiap orang. Ya, siapa yang diharamkan neraka? Orang yang pertama hayyin, orang yang rendah hati. Artinya orang yang tidak sombong. Jadi ciri menjadi orang yang Allah tanamkan kasih sayang pada orang tersebut, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama dia adalah orang yang rendah hati. Artinya dia tidak sombong. Ya, lawan dari rendah hati adalah sombong, tinggi hati. Jadi dia orang yang tidak sombong, dia rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri ini konotasinya negatif. Rendah diri ini berarti orang minder. Ya, orang nggak percaya diri. Ya, ini rendah hati. Ya. Ya. Kemudian layyin, orang yang lemah lembut. Ya. Orang yang lemah lembut. Baik itu lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Ya. Ya, tidak hanya kepada orang yang lebih tua saja, kepada orang yang sebayanya atau anak atau usia yang lebih kecil, yang lebih muda darinya. Bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau ini orang yang sangat mudah diterima oleh masyarakatnya. Kemudian sahlin, orang yang mudah. Mudah di sini apa? Mudah dalam urusan-urusan yang positif, mudah membantu orang, mudah untuk menolong, dia tidak banyak fikir. Makanya akhlak, kalau kita berbicara akhlak ini adalah sesuatu yang spontan orang ingin melakukan tanpa dia berpikir panjang. Inilah akhlak. Jadi orang yang akhlaknya baik adalah orang yang dia kalau berbuat baik dia nggak banyak fikir, dia nggak banyak pertimbangan. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang spontan, dia nggak banyak fikir. Tapi kalau dia masih banyak mikir, nah ini berarti belum tertanam atau terbiasa dengan akhlak yang baik tadi. Kayak orang jahat, dia berbuat jahat dia nggak banyak pikir. Ya maka itulah yang dinamakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah yang tertanam dalam hati dan itu akan segera memberikan dampak atau memberikan instruksi kan gitu kan. Otak ini langsung bekerja ya, dan memberikan sugesti kepada anggota tubuh yang lainnya untuk berbuat positif. Inilah yang dinamakan dengan akhlak. Kebalikannya akhlak yang tidak baik pun demikian. Jadi orang berakhlak baik adalah orang yang ketika berbuat baik dia tidak banyak mikir. Orang membantu orang tidak banyak fikir. Orang menolong orang dia nggak banyak pertimbangan. Begitu juga dengan akhlak yang tidak baik, itu orang yang ketika dia menyakiti orang, ngomong dengan lisannya, dia nggak banyak pikir kira-kira saya ngomong seperti ini orang tersinggung nggak. Dia pikir biasa-biasa saja, tapi bagi orang mungkin dia tersinggung. Sehingga ini juga termasuk akhlak yang tidak baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang akhlaknya baik di akhirat ini pada derajat yang tinggi.
Nah, ini adalah orang yang sahal, orang yang mudah. Kemudian yang keempat, orang yang Allah tanamkan, ya, yang mana Allah ini tanamkan kasih sayang pada hatinya, di mana orang ini diharamkan untuknya neraka adalah qaribim minan nas, yaitu orang yang dekat dengan manusia, mudah bergaul. Ya, mudah dia artinya dekat, dia tidak jaim, ya kan. Bagaimana Rasulullah ini yajlisu ma'al fuqara. Rasulullah ini enggak segan-segan duduk dengan orang-orang miskin. Ya. Beliau ini enggak segan-segan. Dia enggak jaga image bagaimana beliau adalah seorang pemimpin umat, ya, yang mana beliau ini orang yang sangat tawadhu di hadapan para sahabatnya. Jadi diharamkan neraka kepada golongan yang empat tadi. Hayyin, orang yang rendah hati, tidak sombong. Layyin, orang yang lemah lembut. Kemudian sahlin, orang yang mudah. Dan qarib, orang yang dekat. Qaribim minan nas, dekat dengan manusia, mudah membantu dia. Artinya dia orang yang gampang muamalahnya, mudah, ya, dekat dengan siapapun tanpa membedakan status orang tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita ini kemudian membeda-bedakan orang karena statusnya, atau bahkan siapapun akan terjebak. Biasanya orang ini bisa terjebak pada suatu hal yang mana dia ini kemudian diuji oleh Allah. Ya, contoh ustadz pun diuji, ya, ustadz diuji pertama diundang orang biasa, ya. Umpamanya diundang walimah, umpamanya di jam 4, kemudian ada pada enggak lama kemudian atau besoknya diundang orang yang kaya umpamanya. Ya, ini harus mendahulukan orang yang mana yang lebih dulu memanggil kita, maka harus kita jawab. Ya kan? Jadi inilah bagaimana menunjukkan mulianya akhlak seorang mukmin, dia yang beramal soleh. Nah, salah satu trik supaya kita ini terhindar dari kesombongan, salah satu trik supaya kita ini rendah hati, ya kan, rendah hati kita, dan Allah mau tanamkan pada diri kita ini adalah rasa kasih sayang, belas kasih kepada sesama makhluknya Allah. Itu salah satunya adalah kisah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini menyisihkan hartanya, sedikitnya itu 1 dirham setiap hari beliau sumbangkan, beliau sedekahkan kepada fakir miskin. 1 dirham itu ya kurang lebih 100.000 lah, itu uang perak seperti itu ya, kita taruh 100.000, orang nyumbang 100.000 kepada fakir miskin, ya. Jadi beliau ini supaya terhindar dari kesombongan itu mendekat kepada orang miskin dan memberi bantuan kepada orang miskin, merasakan bagaimana kesusahan mereka, ya. Karena munculnya kesombongan, karena munculnya ketidakpekaan, karena orang ini dia jarang bermuamalah dengan manusia dari lintas mungkin statusnya, ya. Memang ada salah satu yang membuat orang ini hubbud dunya, cinta dunia, adalah bagaimana dia ini sering bergaul dengan orang-orang kaya saja, ya. Dia hanya bergaul dengan orang-orang, banyak menghabiskan waktunya dengan orang kaya, sehingga apa? Salah seorang ulama salaf mengatakan, ketika dia orang soleh, ya kan, ketika saya bergaul dengan orang kaya, maka aku melihat pakaiannya itu lebih baik dari pakaianku, kendaraannya lebih baik, lebih nyaman dari kendaraanku, rumahnya lebih mewah dari rumahku, hartanya lebih banyak dari hartaku, perabotannya segala macam apa itu dia. Sehingga apa? Kalau ini terbiasa dan tidak bisa dimanage dengan baik, maka akan memunculkan sifat hubbud dunya. Maka bergaullah, kalaupun kita bergaul dengan orang kaya, itu dengan orang kaya yang soleh, orang kaya yang baik, yang baik iman dan Islamnya. Karena Nabi pun pernah bersabda, ni'mal malus solih lil abdis solih. Sebaik-baik harta yang baik itu dipegang dan dimiliki oleh orang yang baik. Harta yang soleh, harta yang baik itu, sebaik-baik harta itu kalau dipegang sama orang yang soleh. Intinya apa? Orang kaya tapi dia soleh, orang kaya tapi dia ngerti agama. Tapi betapa banyak kalau harta ini dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, sehingga
ya hanya menjadi dulatan bainal agniya, hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Maka benar apa yang disabdakan Nabi, sebaik-baik harta itu dipegang oleh orang yang soleh. Artinya orang kaya yang dia ini orang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ramah dan rahmat bagi semesta. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Rasulullah juga bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kata innama adatul hasar, menyederhanakan. Jadi akhlak kita baik, yaitu menunjukkan iman kita ini baik. Karena kadang ada orang bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau orang imannya tidak baik tapi akhlaknya baik? Gimana?" Ini mungkin gak sinkron. Mungkin ada orang, dia berbuat baik, ramah kepada orang itu, tapi dia menilai orang itu imannya tidak baik. Tapi bisa jadi akhlaknya dia kepada orang lain belum tentu baik seperti yang dilakukan kepada orang tersebut. Sehingga seakan-akan pertanyaan ini ini ambigu kan. Ustadz, gimana? Orang dia imannya sih biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya Masya Allah luar biasa. Ini kan sebenarnya ambigu ini. Ya sebenarnya ini yang benar itu, pertanyaan itu kita balikan. Dengan siapa saja orang itu dia berbuat baik, akhlaknya baik. Bisa saja mungkin dengan kelompok tertentu tapi belum tentu dengan yang lainnya. Dengan orang tersebut tapi belum tentu dengan yang lainnya. Karena akhlak ini adalah sifatnya universal. Akhlak yang baik itu tanpa kita diuji. Ketika kita dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita, itu bagaimana diuji kita ini. Sehingga Rasulullah mengatakan innama utimmu bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Juga Nabi bersabda, "Ana nabiyyur rahmah." Rasulullah bersabda apa? "Ana nabiyyur rahmah." Saya adalah nabi kasih sayang, saya nabinya rahmat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah yang lain bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ay lam yashum raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang mu'ahad, kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di wilayah orang Islam dan ada perjanjian damai, dia artinya sama-sama dia ini ada perjanjian damai, ya. Atau dia ada kafir yang kemudian dia ini mengadakan perjanjian damai, tidak ada, artinya tidak ada permusuhan, mau hidup bareng-bareng itu kan. Dia bunuh itu kafir itu, si kafir itu meskipun dia ini dia kafir tapi dia lagi berdamai dengan kita, maka kata Rasulullah orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari perjalanan jarak 40 tahun. Jadi bau surga itu sudah bisa tercium dari perjalanan yang jaraknya ini yang perjalanan 40 tahun. Kira-kira kalau kita melakukan perjalanan 40 tahun itu seperti sampai mana kita ini? Ya. Naik pesawat paling lama itu kan ke Amerika. Ya. Naik pesawat ini kan harus transit kan? Ya. Dari ada itu ya. Oh ya, yang dari Pekalongan itu jalan kaki, yang orang Wonopringgo itu ya, itu jalan kaki ya. Nah, itu sampai setahun. Sepeda 7 bulan. Ya, jadi perjalanannya dimaksud bukan perjalanan pesawat sih. Kalau pesawat kan kecepatan 1000 km per jam. Ini kayaknya terlalu cepat ya. Jadi lah, perjalanan itu adalah perjalanan taruhlah naik kendaraan biasa, naik sepeda lah 7 bulan dari Talun
ke Jeddah itu berapa? 7 bulan. Ya, itu pun orang pasti istirahat kan. Dia nggak mungkin kok lanjut terus. Kan. Itu ada dia ini lama seperti itu. Padahal berapa kilometer itu ditempuh dari situ? Ya, beribuan kilometer dia tempuh. Artinya apa? Surga ini baunya masya Allah kan. Bahkan kalau seandainya bidadari surga ini dia diturunkan oleh Allah satu saja, maka sungguh semua aroma yang tidak enak di bumi itu akan tertutup, akan hilang. Apalagi bau surganya. Bidadarinya saja itu nyemplung ini ke dunia itu, dia seandainya diturunkan oleh Allah, maka seluruh bumi itu akan berbau wangi. Ya, ini perjalanan 40 tahun kita sampai mana itu? Itu cium rasa atau baunya surga, tercium wanginya. Maka maksudnya apa? Mukmin membunuh orang kafir muahad, atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, dan barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mukmin kok kekal di neraka? Maksudnya apa? Ini bahasa ibarat, bahasa kiasan betapa lamanya orang itu tinggal di neraka sehingga seakan-akan dia kekal. Bagaimanapun juga mukmin kalau dia selama tidak menyekutukan Allah, dosanya besar, tetap ada suatu saat harapan dia masuk surga. Jadi kalau kita menanggapi hadis-hadis atau riwayat yang menunjukkan mukmin kekal di neraka, makan riba kekal di neraka, bukan berarti riba itu mengekalkan penghuninya di neraka meskipun dia mukmin, bukan. Akan tetapi betapa lamanya dia tinggal di neraka, maka Allah menggunakan kata dia kekal di neraka. Kenapa? Satu musim di neraka itu 83 tahun. Di neraka kalikan seharinya saja 1000 tahun di dunia. Bagaimana 83 tahun di neraka? Maka ini menunjukkan betapa lamanya, sehingga Allah dan Rasulnya, ya, artinya beberapa riwayatnya ini menggunakan bahasa kekal di neraka, tidak mencium bau surga. Berarti tidak masuk surga. Ya, artinya surga ini masih jauh dari harapan dia. Karena apa? Dosanya dia tadi. Sehingga seperti hadis yang mengatakan ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq, ya, lam yashum raihatal jannah min ghairi ba'simma, ya. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ba'simma falan tajida raihatal jannah, falan tajida raihal jannah, atau dalam riwayat yang lain lam tashum raihatal jannah. Barang siapa perempuan istri yang minta cerai, menggugat cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mencium bau surga. Artinya apa? Bukan berarti perempuan tadi kemudian gak boleh masuk surga selamanya di neraka, tidak. Tapi betapa lamanya dia tinggal sehingga Allah menggunakan bahasa ibarat seakan-akan dia ini apa? Kekal di neraka. Tetap dia akan masuk surga. Itu menanggapi apa dari riwayat-riwayat yang mengatakan kekal di neraka bagi seorang muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi rasa kasih sayang ini Allah berikan, Allah tanamkan kepada seorang muslim, ya, karena dengan dia imannya dan amal solehnya, sehingga Allah tanamkan kasih sayang, keramahan pada hatinya. Ada sebagian ulama qiraah yang lain mengatakan kalau jumhur dari qiraah sab'ah ini wudda, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Tetapi ada qiraah lain yang membacanya dengan widda, dengan wawunya kasrah. Ya. Dikisahkan, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, ketika beliau ini hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka beliau merasakan kesedihan berpisah dengan teman-teman beliau di Mekah seperti Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya.
Maka Allah menurunkan ayat innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan pada hati mereka ini, bagi orang yang beriman ini, rasa kasih sayang. Artinya apa di sini? Ayat ini menunjukkan berpisahnya dengan teman-teman yang dia tidak seiman, ya beliau tinggalkan teman-teman beliau yang musyrik di Makkah seperti Syaibah, Utbah dan Umayyah. Itu beliau hijrah di sana, maka Allah menjamin hatinya ini akan tetap penuh dengan rasa cinta dengan dihadirkan pengganti orang yang lebih baik dari teman-teman yang lama dulu. Makanya kata Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Safarlah, bepergianlah, merantaulah, kata Imam Syafi'i. Niscaya kau akan dapati ganti orang dari orang-orang yang kau tinggali. Jadi ketika seseorang ini merantau, maka dia akan mendapatkan pengganti teman atau pengganti keluarganya yang dia tinggali. Bahkan dia akan mendapatkan saudara barunya. Ketika para sahabat ini hijrah ke kota Madinah, dipersaudarakan oleh Rasul SAW dan mendapatkan tempat di hati penduduk Madinah. Inilah salah satu ada riwayat yang mengatakan makna dari innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang lemah karena surat Maryam ini semuanya adalah Makkiyah, ya kan? Artinya di sini surat Makkiyah, lalu di sini ketika hijrah berarti sudah Madaniyah, atau bisa jadi turun ketika beliau belum hijrah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga riwayat yang lainnya mengatakan, ya, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ayat ini turun pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu ayat innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Qala, Ibnu Abbas berkata, mahabbatun fi qulubil mu'minin, yaitu rasa cinta pada hati-hati orang-orang yang beriman. Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul, katakan wahai Ali, Allahumma ja'al li 'indaka ahdan." Ya Allah, jadikan untukku di sisimu sebuah janji. Wa ja'alli 'indaka wuddan, dan jadikan untukku di sisimu rasa cinta. Wa ja'alli fi suduril mu'minina mawaddah, dan jadikan untukku rasa cinta di hati-hati orang-orang yang beriman. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu karena asbab nuzulnya adalah ketika Ali diberikan satu doa oleh Nabi SAW, Allahumma ij'alli indaka ahdan waj'alli indaka wuddan waj'alli fi suduril mu'minina mawaddah. Ibnu Abbas, ya, beliau berkata, wuddan qala mahabbah finnas fid dunya. Kata wud ini adalah cintanya pada diri manusia ketika hidup di dunia. Ya. Dari sahabat Ali, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang berbunyi sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ma huwa, apa itu? Qala, beliau bersabda, al mahabbatus shadiqah fi suduril mu'minin, yaitu cinta yang tulus yang tertanam pada hati orang-orang yang beriman. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini beriman, kalau kita ini amal soleh terus istiqomah, maka tentu pasti akan mendapatkan tempat di hati orang yang beriman. Dan juga di dalam kitab Sahihain dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata, inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai seorang hamba. Itu lihat, itu ada hambaku, aku mencintainya. Maka cintailah dia wahai Jibril. Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencintai orang tersebut.
Fayunadi fis sama, lalu Jibril pun memanggil-manggil di langit. Tsumma yunzilu lahul mahabbah fi ahlil ardi, kemudian Jibril kemudian turun sambil membawa rasa cinta yang datang dari Allah itu yang akan disemaikan pada penduduk bumi. Jadi sehingga ada hadis yang lain mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya kan? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan mencintai kalian. Ya. Kemudian itulah maksud dari ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa idza abghadallahu 'abdan nada Jibril inni qad abghadtu fulanan. Kebalikannya, apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku membenci seorang hamba, saya membenci fulan bin fulan, kata Allah. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril pun memanggil-manggil penduduk langit. Tsumma yunzilu lahul baghdha fil ardi, kemudian Jibril turun dari langit menuju bumi sambil menurunkan kebencian yang datangnya dari Allah, dan penduduk langit itu kemudian disebarkan dan disemaikan kepada penduduk bumi. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundhira bihi qaumal ludda. Maka sesungguhnya kami telah mudahkan baginya dengan lisanmu, artinya dengan bahasamu, supaya kau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberikan peringatan kepada kaum yang keras. Ya. Jadi maksudnya adalah ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah memudahkan dakwah ini dengan lisannya, Al-Quran ini dengan lisan kaumnya. Lisan di sini datang dengan makna adalah dengan lughah, yaitu bahasa. Di mana Allah juga berfirman dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau belajar? Seperti itu. Jadi ini menunjukkan kata Allah, kami sudah mudahkan ya, Al-Quran ini, dakwah Islam ini untuk mudah diterima ya, dengan bahasa yang mudah dicerna ya, supaya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang keras. Artinya al-ludda di sini adalah jamak dari aladdu, yaitu aladdul khisam, seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 204, aladdul khisam, orang yang keras kepala dalam perangainya. Ya, ketika bertengkar dia adalah orang yang sangat keras. Makanya salah satu ciri tanda orang munafik, di samping dia adalah kalau berbicara dia berbohong, kalau berjanji dia mengingkari, kalau diberikan amanah dia mengkhianati. Ada satu lagi riwayat yang lain di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, wa idza khasama fajaro, apabila bertengkar, berjidal, berdebat dia melampaui batas. Ya, orang dia suka marah-marah. Kalau dia sedang berjidal, sedang membahas, diskusi, dia marah-marah. Ya, maka ini salah satu ciri tanda orang munafik secara amalnya. Ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ya. Dan betapa banyak kami telah hancurkan, ya. Kami telah hancurkan sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang ya, yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qarnin, dari generasi. Qarn itu artinya adalah generasi juga abad. Hal tuhissu minhum min ahadin, adakah kau melihat ya salah satu dari mereka yang Allah sudah binasakan mereka? Adakah orang yang sudah Allah matikan kemudian dia memberikan informasi kepada orang yang masih hidup? Ya.
Au tasma'u lahum rigza, atau adakah kau mendengar bisikan mereka. Jadi rigza ini artinya adalah suara yang lirih. Jadi rigza itu adalah suara yang pelan. Jadi as-sautul khafi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana peringatan-peringatan, ya, artinya Allah yang ketika Allah sudah membinasakan kaum-kaum sebelumnya karena mengingkari nabi-nabi yang datang kepada mereka, ini buktinya itu tidak harus ketika Allah harus menghidupkan lagi orang itu kemudian memberikan informasi kepada orang yang masih hidup. Ini hal yang sangat mustahil, ya. Karena apa? Kalau seandainya ini semua orang, umpamanya taruhlah ada orang di azab kubur kemudian dia bisa bercerita kepada orang yang masih hidup, atau ada orang yang mendapatkan nikmat kubur kemudian dia bercerita kepada orang yang masih hidup, maka ini akan menjadi ibroh yang luar biasa, ya kan? Tetapi disinilah hikmahnya. Dunia ini melalaikan, dunia ini membuat orang ini lupa, ya kan? Bagaimana kisah malaikat Harut dan Marut, ya kan, ketika diturunkan oleh Allah, ketika heran dengan bagaimana kelakuan manusia yang suka bermaksiat, ketika dijadikan manusia ternyata kedua malaikat ini maksiatnya lebih daripada yang dilakukan oleh manusia biasa. Jadi menjadi manusia ini adalah bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari artinya dari malaikat, karena dia ini orang yang ketika diberikan pilihan oleh Allah, ini ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan oleh Allah ilham berupa takwa, berbuat baik dan juga berbuat maksiat. Kemudian berbeda dengan malaikat, memang Allah ciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pula, ya, artinya manusia ini bisa menjadi derajat memasuki atau dijadikan pada derajat yang lebih hina, bahkan lebih hina dari binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna, tetapi bisa saja kemudian kami kembalikan mereka dalam keadaan yang paling rendahnya, yaitu ketika mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Artinya apa? Allah sudah mudahkan Al-Qur'an dengan menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasamu wahai Muhammad. Ya, kami sudah jelaskan sedetailnya, kami sudah mudahkan, ya, dengan lisannya orang Arab, dan ini tidak hanya berlaku untuk orang Arab saja tetapi bagi seluruh umat manusia, dan Allah telah mudahkan itu untuk dipelajari, ya, supaya apa? Menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang sangat keras, artinya orang yang sombong, orang pendosa yang sukar sekali menerima nasihat. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rigza. Dan betapa banyak kami telah hancurkan, binasakan sebelum mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Apakah kau melihat seorang dari mereka, atau kau mendengar bisikan dari mereka? Ya, sehingga ini hal yang sangat tidak mungkin terjadi, ya, terjadi kepada orang di antara kita ini, karena wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, ya, di orang-orang itu adalah ada alam barzah. Barzah ini penutup sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tidak mungkin ada komunikasi, artinya di sini antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, surah Maryam dari ayat pertama sampai ayat 98 sudah khatam. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan 2 surat. Sudah berapa tahun ya kita ini? 3 tahun ya. Yang apa? Oh, Harut dan Marut. Ada di kisah nanti di surah Al-Baqarah.
Ya sudah dibahas tafsir surat Al-Baqarah. Ya, Harut dan Marut. Ya, ada dua malaikat yang Allah turunkan di negeri Babilonia. Ya. Ketika malaikat ini dia melihat ulah manusia, ini mereka ahli maksiat, mudah sekali mereka ini bermaksiat kepada Allah. Maka ada yang berkomentar, ya. Jadi kenapa manusia bisa berbuat seperti itu? Maka para malaikat ini heran. Kenapa mereka heran? Karena mereka ini adalah makhluk yang memang yang Allah ciptakan tidak mempunyai hawa nafsu, kan? Tidak punya syahwat. Berbeda dengan kita manusia. Maka benar yang terjadi di situ dalam kisah Harut dan Marut diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada dua malaikat di sini yang kemudian mengatakan kita kalau jadi manusia tentu kita tidak akan seperti itu. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun di negeri Babilonia. Ya, Babilonia sekarang ini adalah Irak. Ya, kemudian di negeri Babil itulah kemudian mereka menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Kemudian setelah dijadikan manusia, maka benar apa yang selama ini terbersit dalam pikirannya menjadi malaikat. Malaikat melihat sesuatu tidak pernah dia melihatnya dengan hawa nafsu, syahwat. Melihat wanita cantik pun tidak seperti itu, kan? Tidak ada keinginan. Tetapi ketika setelah dijadikan manusia, maka muncullah ada keinginan yang tidak pernah dia rasakan ketika menjadi seorang malaikat. Maka disinilah bagaimana letak perbedaan antara manusia dengan malaikat. Sehingga itu adalah ayat yang berbicara tentang wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ketika orang-orang mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada kerajaannya Nabi Sulaiman, ini adalah fitnah yang keji yang diberikan oleh jin, ya, bangsa jin, di mana mereka menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu telah berbuat sihir. Ya, kemudian diriwayatkan ini Sulaiman ini punya sihir, ini seperti ini dan seperti itu. Dan salah satu dari praktek sihir itu tidaklah ketika Allah menurunkan, ya, Harut dan Marut ini kecuali sebagai ujian bagi manusia, ya. Dan akhirnya manusia justru wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Kemudian Harut dan Marut ini terseret pada perbuatan dosa besar, yaitu berzina. Ya, kemudian orang belajar dari keduanya itu bagaimana memisahkan seorang suami dengan istrinya. Makanya salah satu sihir, ya, salah satu sihir yang mujarab itu adalah salah satunya bagaimana memisahkan antara seorang lelaki dengan pasangannya, seperti itu. Karena bagaimana dosa yang pertama kali dilakukan oleh kedua orang ini yang awalnya adalah malaikat ini adalah mereka adalah melakukan dosa berzina. Maka inilah bagaimana sekilas kisah daripada malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan di negeri Babilonia. Ya, barangkali mungkin sudah dijelaskan di tafsir surah Al-Baqarah, kan? Seperti itu, sepenggal kisah ini, kan? Insyaallah kalau lebih lanjutnya kan kita mungkin nanti, ya, Pak Juno, ya, nanti mungkin setelah sambil kita makan-makan nanti, ya. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah tidak 1 tahun, ya, kita udah, kalau nggak salah itu kita sejak sebelum 2 tahun enggak, ini saya di sini pokoknya sebelum Covid itu atau awal Covid, ya. Awal Covid itu kan 2020, satu-satunya masjid yang masih tetap sholat jamaah kan sini awalnya, kan. Di saat yang lain ini jaga jarak, sini enggak, itu kan. Nah, makanya saya ngisi itu awal di situ. Berarti udah kesini udah 3 tahunan lah, 3,5 tahun berarti. 3,5 tahun betul. Ya, 2 surat, ya, ini baru kita 2 surat. Kalau mau khatam semuanya, insya Allah masih butuh waktu. Kalau rutin terus, ya paling cepat 10 tahun. Mudah-mudahan 10 tahun ini kan 10 tahun 15 juz, ya. Taruhlah 1 juz 1 tahun, 15 tahun, ya. 15 tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehatkan kita, ya, bisa menghatamkan ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat yang ketiga, ya, surat sebelumnya surat Al-Kahfi, ya, kemudian surat Maryam, dan nantinya insyaallah kita akan bahas surat Thaha. Insyaallah
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.